Baik, kita akan melanjutkan latihan soal perpangkatan pada bagian 3. Di sini kita disuruh untuk menyatakan bilangan berikut dengan menggunakan pangkat yang positif. Jadi, kalau kita lihat di sini, pangkatnya ini adalah negatif, ya. Nah, untuk diketahui pangkat negatif ini artinya adalah 1/per, ya. Jadi, contoh kita kerjakan untuk soal nomor 1. Di sini adalah 7 pangkat negatif 9. Nah, ini artinya adalah pangkat yang negatif ini kalau diubah menjadi pangkat positif itu artinya adalah 1/per. 7 pangkat positif 9. Ya, itu. Nah, bagaimana dengan soal nomor 2? Perhatikan ya. Soal nomor 2 ini adalah negatif 12 pangkat negatif 10. Ya. Nah, ini artinya adalah negatif pada bilangan pokok 12 ini tetap bernilai negatif. Ya. Sedangkan pangkat negatif itu artinya adalah 1/12 pangkat positif 10. Nah, seperti ini ya. Bagaimana dengan nomor 3? Nah, untuk nomor 3, 8 dikali 5 pangkat negatif 6. Nah, maka yang dikenakan pangkat negatif hanyalah 5 saja. Sehingga kalau ingin semuanya menjadi pangkat positif, maka 8 kali 5 ini ya, 5 karena 5 pangkatnya negatif, maka saya ubah di bawah 5 menjadi penyebut, jadi 5 pangkatnya positif. Nah, ini ya, berarti 8 ini kalau diubah menjadi pangkat jadi 2 pangkat 3 per 5 pangkat 6. Nah, kita akan lanjut ke soal nomor 4. Nah, untuk soal nomor 4, perhatikan ya, negatif 7 kali 9 pangkat negatif 8. Nah, perhatikan yang dikenakan pangkat negatif adalah hanya 9. Sehingga bentuk ini akan sama dengan negatif 7. Yang kita taruh di bawah adalah yang dikenai pangkat negatif. Jadi hanyalah 9 pangkat 8. Nah, 9 yang perlu kita tahu, 9 ini adalah 3 pangkat 2, ya kan? 9 ini saya ganti menjadi 3 pangkat 2, kemudian pangkat 8. Nah, ini sama artinya negatif 7 per 3 pangkat 2 kali 8, jadi 3 pangkat 16. Nah, ini adalah hasil sederhana dari negatif 7 kali 9 pangkat min 8. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Nah, soal nomor 5, lihat ya, A pangkat positif 2, berarti tidak masalah ya A-nya, sedangkan B-nya ini adalah yang pangkatnya negatif. Sehingga kalau ingin semuanya menjadi pangkat positif, maka A pangkat 2, B-nya ditaruh di bawah. Ya. Nomor 6. Nah, nomor 6 ini adalah 7 A pangkatnya negatif. Nah, B pangkatnya juga negatif. Nah, sehingga yang ditaruh di bawah itu adalah A pangkat 3
B jadi positif pangkat 5. 7-nya tetap berada di atas. Oke. Nah, bagaimana dengan nomor 7? Nah, untuk soal nomor 7, dalam kurung X pangkat 2 Z tutup kurung negatif 4. Nah, kalau kita perhatikan di sini, maka semua yang di dalam kurung ini dikenakan pangkat negatif, sehingga untuk menjadikan positif ya, maka semua yang ada dalam kurung ini kita taruh di bawah menjadi penyebut. Nah, jadi pangkatnya adalah positif. Nah, terus yang atas berapa? Yang atas jadi 1 ya, 1 per, karena ini adalah 1 kali dalam kurung pangkat negatif 4, sehingga bentuknya seperti ini. Kalau kita buka kurungnya menjadi, nah ini ya, jadi X pangkat 2 dikenakan 4, jadi X pangkat 2 kali 4, jadi X pangkat 8 ya. Sedangkan Z-nya Z pangkat 1 di sini kali 4, berarti Z pangkat 4. Oke. Nah, kita akan masuk ke nomor 8. Nah, untuk nomor 8 ini artinya adalah negatif 8 kalikan di dalam kurung yaitu M pangkat 2 P pangkat 3 Q pangkat 4 dalam tutup kurung pangkat negatif 3. Nah, berarti yang di dalam kurung ini semua yang dikenakan pangkat negatif ya. Sehingga bentuk ini maka min 8-nya tetap ya, negatif 8 ini adalah bilangan pokok. Jadi negatif 8 semua akan dipangkatkan negatif, sehingga semua yang di dalam kurung ini ditulis kembali dalam bentuk positif ya. P pangkat 3 Q pangkat 4. Nah, pangkatnya jadi positif 3. Nah, sehingga kalau kurungnya ini kita buka, tidak pakai kurung ya, berarti sama dengan M. M ini pangkatnya jadi 2 kali 3, 6. P 3 kali 3, P pangkat 9. Dan Q adalah 4 kali 3, yaitu pangkat 12. Nah, ini adalah hasil akhir di mana semuanya bernilai positif. Nah, misalnya nih, kita mau pangkatkan lagi. Kan 8 itu sama dengan 2 pangkat 3. Ya, enggak apa-apa. Jadi kita tulis negatif 2 pangkat 3 per M pangkat 6 P pangkat 9 Q pangkat 12. Nah, ini adalah hasil akhir ya, semuanya berupa pangkat karena bisa ditulis dalam bentuk perpangkatan semua. Nah, demikian untuk mengubah dari pangkat negatif ke pangkat positif. Semoga kalian bisa memahami dan bisa mengaplikasikan dalam soal di sekolah kalian. Sampai bertemu lagi di latihan soal perpangkatan bagian 4. Bye.